Oke, udah ada Kak Anggi, terus Kak Keket, lalu ada Kak Auzan, Kak Dela, Kak Rizky, Kak Vika, dan Kak Yosi Novita. Oke, baik. Hari ini, hari pertama ya, maksudku materi pertama kita akan membahas tentang affixes, salah satunya itu suffix. Mengapa itu sangat penting, sangat krusial, khususnya, pada TOEFL dulu ya, pada TOEFL. Pada TOEFL nanti akan membantu kita pada saat mengerjakan struktur ya, karena di struktur itu di bagian written expression dari nomor 16 sampai 40, terkadang kita dikecohkan dengan pemilihan kelas kata, yang harusnya itu adjektif, dituliskan noun gitu. Bagaimana cara kita mengenalinya? Biasanya melalui suffix atau imbuhan akhir. Oke, lalu pada reading-nya TOEFL, masih di TOEFL. Pada reading-nya TOEFL jika kita tidak asing dengan suatu kata itu, satu kata itu, karena akan kita temui beberapa kosakata baru tentunya ya, pada pengerjaannya nanti. Suffix juga akan membantu kita mengenali apakah ini noun. Jika noun, tinggal kita tentukan noun itu kedudukan pada sebuah kalimat apa saja. Bisa jadi subjek, bisa jadi objek, ataupun objeknya preposition, begitu ya. Nah, itu kegunaan kita mengenali suffix yang ada pada noun, adjective, adverb, ataupun verb nantinya. Lalu pada IELTS. Pada IELTS, suffix ini membantu kita pada listening pertama ya, listening. Karena di nomor 1 sampai, semuanya deh kayaknya 1 sampai 40, karena kan kita, bukan memilih jawaban, kita yang mendapatkan jawaban itu dari audio kan. Nah, kita yang menuliskan. Salah satu hal yang membantu dari suffix ini ialah ketika kita mengetahui kelas kata yang ada pada sebelum titik-titik gitu. Ini kelas katanya apa, tentu dia butuh apa, gitu. Biasanya kalau setelah adjective itu kalau one word, kan kalau di IELTS itu ada one word only, no more than 2 words gitu. Kalau kita udah nebak satu kata, berarti setelah adjective itu bisa jadi noun, gitu kan. Nah, cara kita mengetahui itu adjective atau bukan, salah satunya dari suffix. Lagi-lagi pada reading ya, karena reading-nya IELTS ini, kosakatanya benar-benar memukau ya, sampai-sampai ini kayaknya bukan kosakata, ini kayaknya bukan ini, salah tulis deh, padahal itu kosakata. Padahal itu, eee, benar-benar vocab baru yang udah advance sekali. Nah, di situ ya suffix-nya ya, suffix sangat membantu. Mungkin teman-teman yang udah pernah ambil real test TOEFL, akan teman-teman yang udah nemuin, ciri-ciri soal yang berkaitan dengan, eee, pengolahan kelas kata ini. Sama nantinya, kalau nggak kalau nggak ngebantu kita itu, apa ya, dari meaning ya, biasanya kita nggak tahu nih, ini meaning-nya apa sih, oh ternyata ini verb. Karena kan ada beberapa kosakata itu yang awalnya dia noun kita taunya ya, misalnya kayak people, kayak person, house, itu kita taunya noun. House, ternyata dia juga bisa jadi verb, kayak gitu. Ada beberapa kosakata yang nantinya tidak hanya menjadi noun yang biasanya kita tahu, ternyata dia juga bisa menjadi verb. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut untuk materi hari ini suffix noun ya, yaitu beberapa imbuhan yang ada pada noun. Oke. Jika belum ada, kita lanjut aja ya. Pada grammar, pada dunia grammar, imbuhan itu namanya affixes. Imbuhan itu namanya affixes. Imbuhan awal namanya prefix, imbuhan di tengah namanya infix, dan imbuhan akhir namanya suffix. Nah, nanti untuk prefix dan infix mungkin teman-teman bisa explore lebih lanjut ya. Sekarang kita fokus ke suffixnya dulu. Suffix noun, yaitu akhiran yang ada pada noun gitu. Lagi-lagi saya sampaikan ini betul-betul penting ya teman-teman, karena terlihat simple, tapi sejauh ini setiap saya menjelaskan
materi, setiap saya memaparkan materi entah itu grammar for writing IELTS, entah itu nanti SA berarti structure advance untuk TOEFL, tetap saya ulang lagi nih, saya lampirkan lagi, materi ini, materi suffix, sangat sangat membantu, seperti itu. Sejauh ini gitu ya, beberapa kali kalau misalnya kita lagi bahas tentang klausa gitu, ada beberapa materi tetap berkaitan dengan suffix, terus, materinya TOEFL juga begitu. Oke, kita langsung aja ya, tadi ini juga, definisi simpelnya udah seperti yang saya sampaikan. Kita ke nomor contoh ini, ke example-nya dulu. Di sini kita punya suffix ity, ity. Oke, ini adalah akhiran noun, akhiran yang digunakan untuk noun. Teman-teman, kita tidak bisa, mengganti noun itu memiliki beberapa misal nih, mau kita ganti dari education gitu ya, jangan pakai ion tuh, mau kita ganti ke ity, enggak bisa. Kita tetap merujuk ke kamus. Dari kitanya nggak bisa mengubah ataupun mengolah beberapa noun dengan suffix yang bervariasi, tidak. Kita tetap merujuk ke kamus, gitu ya. Oke. Biasanya sih satu noun dia pakainya 1 atau 2 suffix gitu, nggak banyak. Tapi tetap kan, fungsi ataupun meaning-nya juga berbeda. Kita ke ITY dulu, umpama nih, ini ada satu kalimat tidak tepat ya, incorrect, sentence, dikatakan kalimat kalau sudah ada subjek dan verb. Hati-hati ya, akan dikatakan kalimat kalau sudah ada subjek dan verb. Jika nanti teman-teman, mau menuliskan pada IELTS, umpama ya IELTS baik di writing maupun speaking, karena kan kita yang mengolah kalimat itu, pastikan harus ada subjek dan verb-nya, kayak gitu. Karena akan fatal ya, jika subjek verb agreement saja kita tidak masih kurang tepat untuk penilaian grammatical range-nya. Oke, kita coba yang ini, satu kalimat ini ya. Sudah ada subjeknya itu memorizing new vocabularies, verb-nya adalah is. Nah, udah ada subjek, udah ada verb, ini udah ada katakan kalimat. Objeknya optional, karena kan ada yang transitif, yang butuh objek, sama intransitif, yang tak butuh objek. Oke. Memorizing new vocabularies is my daily active. Kayak ada yang ganjal gitu ya. Nah, ternyata kita salah memasangkan kelas kata di sini. Active-nya. Active ini adalah adjective. Coba kita cek. My adjective diambil dari pronoun ya, possessive adjective diambil dari pronoun. Daily-nya adjective, active juga adjective lah. Dia jadinya diapain ini gitu. Oke. Memorizing the vocabularies, menghafalkan vocab-vocab baru adalah aktif sehari-hariku gitu kan. Harusnya kita membuat aktivitas. Oke, aktif ini bentuk adjektifnya. Jadi kita pakainya yang noun. Nounnya apa? Kita tambahkan ity. Nounnya dia menggunakan ity, bukan kita menambahkan. Nounnya dia menggunakan ity. Ya? Ya, halo. Ya, halo. Dengan kakak siapa? Is there someone talking to me? Is there someone who is talking to me? Oke. Mohon maaf saya izin tanya dulu ya. Apakah suara saya jelas sama teman-teman? Kak Anggi mungkin? Kak Anggi? Iya. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, syukur ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, nggak on kamera ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi kita butuhnya dia yang noun-nya. Kita butuh dia yang noun-nya. Karena tadi kan kita mau buat kalimat nih. Memorizing new vocabularies is my daily activity. Kita mau buat kalimat menghafalkan vocab baru itu adalah aktivitas sehari-hariku gitu. Mau kita jadikan aktivitas. Tentu kita pakainya yang noun gitu ya. Noun-nya itu bukan active tapi activity dengan
tambahan ITY, bukan kita menambahkan, tapi memang dari kamusnya, gitu. Jadi kita pakai noun-nya. Oke, nah jadi dari situ kita tahu pertama dari grammar-nya, karena dia butuh noun ya untuk dijadikan noun phrase. Noun phrase-nya nanti jadi complement of subject. CS-nya sih memorizing new vocabularies. Oke, adjective-nya active, verb-nya activate. Oke, tambahan AT, meskipun AT itu juga salah satu akhiran yang ada pada adjective, tidak hanya pada verb ya, tapi pada adjective. Bagaimana cara kita membedakan jika satu kelas kata itu, jika suffix itu ternyata dia punya dua kelas kata juga, umpama tadi AT gitu ya, dia juga ada pada adjective, pada noun. Bagaimana cara kita membedakannya? Caranya ialah kita kenali kedudukan dia pada sebuah kalimat itu. Jika dia verb, tentukan siapa sebelum dan siapa sesudah verb itu. Verb tidak akan langsung bertemu dengan adjective sebelumnya, gitu ya. Adjective saja tidak boleh ada sebelum verb. Nah, jadi kita harus kenali kiri dan kanan, kiri dan kanannya kata-kata sebuah kata yang menggunakan suffix yang sama tadi. Oke. Jadi kalimat yang tepat nanti kita jadikan seperti ini. Memorizing new vocabularies is my daily activity. Kenapa pakai is? Kan vocabnya banyak. Hati-hati teman-teman. Satu gerund terhitung singular. Gerundnya yang mana? Ini, memorizing. Ini subjeknya. Umpama nih ada pertanyaan, kok pakainya is? Kan vocabnya banyak nih, vocabularies. Dia plural ini. Kita tidak menghubungkan verbnya pada objeknya si gerund, tetapi pada gerundnya. Oke, gerundnya satu gerund terhitung singular, satu gerund terhitung singular. Maka verbnya juga verb singular. Verb singular itu apa aja? Ada is, ada was ketika past tense, terus ada has, dan verbnya diberikan s pada present. Oke, gitu ya. Memorizing new vocabularies is my daily activity. Nah, ini yang tepat. Tadi mau kita buat kalimat seperti yang saya sudah bilang tadi, maka the correct one will be memorizing new vocabularies is my daily activity. Nah, beda ya. Adjektifnya seperti apa, verbnya juga seperti apa, noun-nya juga seperti apa. Oke, teman-teman, satu kosakata dia akan memiliki 4 bentuk berdasarkan kelas katanya. Oke, dia akan punya bentuk noun, verb, adjective, dan adverb. 4 kelas kata ini dimiliki oleh masing-masing kosakata. Tapi nggak semua ya, kadang adjektifnya yang nggak ada, kadang verbnya yang tidak ada. Maksudnya yang berasal dari susunan huruf yang sama. Begitu. Oke. Untuk di poin ini, teman-teman ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut? Nanti kita coba di nomor 1, 2, 3. Oke, baik. Jika belum ada, kita ke Kak Rahmadela. Halo Kak Dela. Halo, Kak Dela, are you there? Ya. Sorry Kak Dela, suaranya putus-putus. Ya, halo. Oke, halo. Kak Dela. Oke, could you to try the number 1, the question number 1. Boleh nih Kak Dela, kita ini kan masih belum tepat nih kalimatnya, kira-kira nanti educate-nya kita jadikan apa nih? Kita ganti apa? Silakan. Di nomor 1. Indonesian people deserve education. Oke, to acquire better education. Ya, education. Kita ambil yang kita jadikan dia noun-nya ya, karena educate di sini masih berbentuk apa, Kak? Kak Dela udah bisa ngenalin belum dia di sini masih berbentuk apa nih? Educate-nya. Verb.
Iya, educate adalah verb, mendidik. Untuk verb. Benar. Educate adalah verb ya, mendidik. Gitu. Kita mau buat kalimat tadi, orang-orang Indonesia itu, orang Indonesia, masyarakat Indonesia layak untuk mendapatkan pendidikan yang better, lebih baik, gitu. Pendidikan yang lebih baik, pendidikan. Biasanya teman-teman, noun itu, noun ya, noun ketika di konteks Indonesia, imbuhan yang sering dipakai itu dengan tambahan pe atau ke. Dalam konteks Indonesia kalau dia menggunakan pe atau ke, maka itu adalah noun. Umpama, kegunaan, itu nounnya. Menggunakan, itu verbnya. Perkembangan, itu nounnya. Mengembangkan, verbnya. Jadi biasanya ya, tidak semua. Biasanya noun pada konteks Indonesia itu dia menggunakan imbuhan pe atau ke. Mendidik, noun verb, pendidikan. Itu adalah nounnya. Pendidik. Pendidik itu juga noun, orangnya. Gitu ya. Masih dengan Kak Dela untuk satu kalimat ini boleh ditentukan dulu mana subjek dan mana verbnya. Subjeknya Indonesian people. Verbnya deserve. Oke. To acquire. Oke. Verbnya deserve, terus to acquire-nya jadi apa? Verb. Halo Kak Adela, to acquire-nya jadi apa? Verb. Jadi verb. Oke. Saya bantu luruskan ya, sebentar ya. Oke. Jadi to acquire di sini dia jadi to acquire dia kelas katanya adalah to infinitive, teman-teman. To infinitive itu tidak bisa menjadi verb ya. Yang bisa menjadi verb itu hanya verb 1, verb 2, verb ing dan verb 3 asalkan ada to be. Nah, itu yang bisa jadi verb. Yang bisa jadi verb. Lalu ada verb bare infinitive asalkan ada modal ataupun to infinitive sebelumnya. Jadi kalau dia nggak bisa jadi verb, to infinitive jadi apa? To infinitive itu fungsinya 3. 1, dia bisa jadi subjek. Dia bisa jadi objek. Dan dia terletak setelah adjective biasanya. Kayak gitu. Jadi fungsi to infinitive itu dua yang paling kentara. Jadi subjek ataupun objek. Oke. Jadi di sini to acquire dia jadi objek. Objek pertama. Direct object. Direct object ini yang indirect object. Oke. Indonesian people tadi benar yang dikatakan Kak Dela, ini adalah subjeknya diambil dari noun phrase. Oke, noun phrase. Noun phrase itu susunan beberapa kata. Jika noun phrase, di sini ada adjective beserta noun. Deserve, verb, to acquire, object, object one, better education, ini noun phrase, dia jadi objek juga, objek kedua. Oke, boleh saya tuliskan dulu ya teman-teman ya, nggak apa-apa kita ngarah ke grammar sedikit. Oke. Yang bisa jadi subjek dan objek itu, bisa jadi subjek dan objek, itu ada 6. Yang bisa jadi subjek dan objek itu ada 6. Yang pertama namanya noun. Kemudian yang kedua pronoun. Pronoun. Yang ketiga noun phrase. Yang keempat noun clause. Yang kelima to infinitive. Gerund dulu deng. Gerund. Yang kayak tadi memorizing. Nah itu dia bisa jadi subjek. Gerund yang terakhir to infinitive. Nah ini dari sekian kalimat yang sering kita buat, ya, yang bisa jadi subjek ataupun objek dalam kalimat itu hanya 6 ini, salah satu dari yang 6. Prepo nggak bisa, prepositional phrase nggak bisa. Prepo, misalnya in the market, itu nggak bisa jadi subjek karena dia adalah prepositional phrase.
Oke, yang bisa jadi subjek dan objek itu ada 6. Noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, to infinitive. Jadi to infinitive bukan verb ya, teman-teman ya. Fungsi to infinitive apa? Bisa jadi subjek dan bisa jadi objek. Oke. Kan kalau di IELTS ya, mungkin di speaking part 3, what do you think about education for Indonesian kayak gitu. Indonesian people deserve to acquire better education. Mungkin kita bisa mulai dengan satu sentence ini. Oke, to be the independence of sentence. The independent sentence ya. Oke. Untuk poin ini sebelum kita lanjut, teman-teman ada pertanyaan mungkin? Oke. Kita ke Kak Auzan. Halo Kak Auzan. Halo Kak Auzan. Ya. Kak Auzan boleh lanjut nih di nomor 4. I have good suggest for you. Kira-kira suggest-nya kita ganti apa nih? Halo Kak Auzan. Suggestion. Oke, suggestion. Kelas kata apa itu, Kak? Kalau dia tambahan ion. Oke. Saya bantu ya, nggak apa-apa ya. Oke, dia adalah noun ya. Noun. Nanti akan kita kenali juga, salah satunya adalah ion. Sufiksnya adalah ion. Ion itu adalah noun. Kita mau buat kalimat. Aku punya saran yang bagus untuk kamu. Kita salah kalimat dong. I have good suggest for you gitu. Lo salah. Kenapa? Suggest-nya itu verb yang kamu pakai. Kalau kalimat yang tadi yang mau kamu buat seperti itu, kita butuhnya noun gitu ya. Jadi noun-nya apa dari suggest? Suggestion. Gitu. I have good suggest for you. No, your correct isn't correct. Gitu. Yang benar itu apa? Nanti suggest-nya kita ganti ke suggestion. Kita ke noun-nya bukan verb. Karena kan nggak boleh ya, yang tadi saya bilang ini verb. Nah, sebelum verb itu ada adjektif seperti ini kan tidak boleh. Terus sesudah verb itu langsung ada for, boleh. Tapi ini kesalahan ada pada sebelah kirinya. Kenapa ada adjektif di sini? Kan adjektif tidak bertemu dengan verb. Adjektif itu bertemu dengan noun, karena dia menjelaskan noun. Oke. Jadi yang tepat adalah ion. Oke. Terakhir. Kita ke Kak. Oke, Kak Keket. Halo Kak Keket. Yes, Miss. Oke. Kak, boleh ini yang di nomor 5, kira-kira nanti different-nya kita ganti apa nih? Okay, I try because I a little bit confused. Okay, no. A plethora of noun, so a noun, differentiation Okay, differentiation. Okay. Kita or saling. differentiating. Okay. Okay. May I help? Okay. Differences. Yes. Differences ya. Differences. Okay. Differences. Perbedaan. Differentiation. Different. Wait. Differentiation. I'm not so sure about the meaning. What do you think about this one? What does that mean? Differentiation. Differentiating. Okay. Differentiation. Agak asing ya, jadi saya juga jarang sih gunain differentiation. Apa ya artinya ya? Differentiation. Diferensiasi bukan?
apa nih? Diferensiasi. Oh, berarti di apa ya? Udah ke Indonesianya ya, diferensiasi. Berarti pakai apa nih? Pakai apa ya? Diferensiasi ya. Oh, gitu ya. Oke, Pakai F kayaknya, Miss. pakai F juga. Kalau dalam Indonesianya apa nih Kak, diferensiasi? I don't know, I'm just guessing. Diferensiasi ini kayaknya lebih ke sosial gitu loh, Miss, kayak penggolongan masyarakat. Seingatnya ya, kalau nggak salah diferensiasi itu istilah gitu. Yes, kayak penggolongan gitu. Oh iya ya, di sosiologi ya. Oke, iya ya. I got it. Iya. Pokoknya ada asi-asi gitu ya. Kan itu juga imbuhan di Indonesia ya. Oke, thank you. Ya. Jadi dari ini kan kita mau buat nih beberapa perbedaan harus diselesaikan secara imparsial, menyeluruh gitu ya, atau secara sebagian-sebagian ya. Ini jadi adverbnya. Oke. Kita mau buat kalimat itu. Di sini kita tahu kita punya a plethora of, ini adalah adjective ya. Ini kesatuan dari adjective, dia masuk ke quantifier, dan biasanya setelahnya itu dia bertemu noun. Noun ataupun noun phrase, tapi ini adjective saja, kan tidak boleh. Jadi ini harusnya kita jadikan noun gitu ya, perbedaan bukan berbeda. Oke. Sejumlah banyak berbeda kan agak rancu dari kalimat itu. Agak banyak berbeda harus diselesaikan. Kita mau buat banyak perbedaan, bukan berbeda. Different adjective artinya berbeda. Biasanya adjective ini diambil dari kata dasar, berbeda. Nounnya apa? Sama tadi kita pakai imbuhan pe ya, perbedaan. Itu adalah nounnya. Oke, banyak perbedaan harus diselesaikan. Jadi ini adjektifnya, nounnya apa? Different, dia pakai nc. Oke. Imbuhan akhir pada nounnya dia pakai nc. Adjektifnya dia pakai ent. Kalau dia pakai ent berarti dia adjektif. Kalau dia pakai nc itu nounnya, perbedaan. Banyak perbedaan. Buat teman-teman yang nantinya di IELTS ya, ini recommended ya, a plethora of. A plethora of itu sinonim dari many gitu. Many, several, beberapa ya. Many. Itu adalah sinonim dari many. Dan cocok untuk di speaking ya, tidak pada writing. Tapi dianjurkan, direkomendasikan pada speaking. Karena dia sedikit informal. Jadi kita pakainya di speaking boleh. A plethora of, artinya banyak. Dan pastikan noun setelahnya itu adalah plural. Noun plural. Nggak harus countable, uncountable juga bisa. A plethora of differences, perbedaan. Banyak perbedaan. Oke, banyak perbedaan harus diselesaikan. Should be fixed. Itu. Should be. Should modal bertemu dengan be, to be-nya dia. Dan ini dijadikan pasif, maka fix-nya dipakai verb 3. Should be fixed. Oke, a plethora of differences. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman ada pertanyaan, kita lanjut ke sini. Ini kita udah masuk ke beberapa imbuhan yang nantinya ada pada noun. We still have approximately, wait a minute, 37 minutes. Ya. 37 minutes. Oke, belum ada pertanyaan ya. Kita ke apa nih? Group 1. Kita ambil dari A dulu. Di sini ada aci sama ci gitu ya. Teman-teman, jujur ya, kita nggak perlu stuck gitu dengan masing-masing suffix, nanti artinya apa. Perlu sih, butuh, tapi nggak terlalu penting, khususnya pada TOEFL ataupun IELTS ya. Kita nggak akan diminta untuk menentukan ini suffix artinya apa, enggak. Tapi karena sangat nantinya membantu kita untuk dalam menerjemahkan ataupun memparaphrase gitu. Nah, jadi boleh-boleh saja untuk informasi tambahan. Gitu. Nanti kalau kita ketemu dengan aci atau cy itu berupa noun ya. Lagi-lagi ini adalah suffixnya noun.
yang artinya state or quality. Karena nggak nyambung gitu ya. Karena kan ini mainnya apa ya? Apa sih namanya? Bukan semantik. Forget about it. Jadi sebenarnya ini udah dirangkum teman-teman dari sekian buat TOEFL dan IELTS udah dirangkum. Di bawah itu ada 20, nanti di laman di bawah ada 20 suffix yang udah dirangkum yang benar-benar terpakai di TOEFL dan IELTS. Nanti teman-teman boleh cek lagi. Jadi kita briefly aja nih. ACY sama CY contoh pertama adalah privacy, ada priv bertemu dengan ACI gitu. Jadi ini udah main perkata ya, semantik ya pelajarannya ya. Oke. ACI. Syntax. Okay. Someone could help me? What kinds of study? Syntax, Miss. Syntax. Syntax. Okay, syntax. Thank you Kak Hakim. Thank you Kak Fadil. Okay, syntax. Oke, syntax ya. Udah main perkata ya, potongan kata. Oke. ACI sama CY. The state of being alone. Itu arti dari privacy. State of being alone. The state of being alone. Oke. Ada ACI, CY. Contoh kedua adalah infancy. The state of being a baby or young child. Infancy, baby. Toddler itu yang baru jalan ya. Kalau infancy itu kayak yang baby banget yang masih belajar duduk ataupun mulai merangkak gitu. Nah, infancy. The state of being a baby or young child. Jadi dia pakai ACI, terus yang kedua dia pakainya CY. Itu contohnya. Oke. Terus ada AG atau H. Activity or result of action. H, courage, dorongan. Having the spirit to overcome fear. H, dorongan. Encourage, itu noun-nya ya, itu verb-nya, encourage. Nah, jadi dia punya variasi ya, punya variasi kata. Tadi lagi-lagi saya bilang dia akan punya bentuk noun, verb, adjective, ataupun adverb-nya. Meski kadang tidak lengkap, tidak dalam formasi lengkap. Gitu. Encourage itu verb-nya. Apakah adjektifnya ada? Sejauh ini sepertinya adjektif dengan susunan huruf yang sama belum ditemuin ya, tapi nggak tahu nanti. Oke, encourage itu verb-nya. Mungkin dari teman-teman ada vocab lain yang menggunakan ag di sini sebagai akhirannya, sebagai suffix-nya. Boleh ditulis di laman chat ya. Oke. Lanjut di nomor 3, al-el-ul. Al-el-ul. Action, result of action. Al-el-ul. Al ini khusus al ya teman-teman. Al ini juga dipakai di adjektif. Lagi-lagi bagaimana cara kita menentukan nantinya jika kita temui ada satu kata yang menggunakan al dan itu asing buat kita. Bagaimana cara kita menentukan apakah dia noun, apakah dia adjektif, lagi-lagi dari posisi kedudukan dia pada saat itu. Kata sebelum dan kata sesudahnya itu apa gitu. Biasanya itu yang bisa membantu kita menentukan dia berupa kelas kata apa. Oke. Jika noun biasanya sebelumnya itu adjektif ataupun sesudahnya itu verb. Biasanya. Oke. Al-el-ul, referral, the action of directing a person to another place, person, or thing. Referral. Lanjut aja ya. N itu adalah person yang biasanya dia mumpuni dalam sebuah bidang tertentu. Artisan, musician, apalagi ya. Banyak yang pakai an itu biasanya untuk mengarah ke people, person yang dia melakukan something yang udah benar-benar dia tekuni kayak itu ya. Ance, ence yang tadi kita coba ada di French, terus important. Nah, itu kan salah satu contoh noun yang menggunakan akhiran ance dan ence. Ance dan ence, resistant, independence. Terus ada tadi apa? Importance, importance, kepentingan. Difference, perbedaan. Dia pakainya P dan ke. Oke. Anci, enci.
ANT sama INT. Sama ya tadi ada adjektif juga yang pakai ANT. Lagi-lagi kita harus mengenali dia dari kedudukannya. Oke, ada AT, ada AL, ANT, dan INT yang juga dipakai pada adjektif. Nih, AT juga. AT tidak hanya pada verb ya, tidak hanya pada verb, dia juga ada pada noun dan adjektif ternyata. Noun juga ada nih. Oke. Kita briefly aja yang di dumb, place, state of being, processing knowledge, wisdom. Or, ini juga biasanya untuk orang yang melakukan pekerjaan itu. Teach, teacher. Kayak gitu. Report, reporter. Oke. Ada ing juga sama ed nanti ya. Teman-teman, verb yang tadi saya bilang, verb ing dan verb 3, dia tidak bisa menjadi verb jika tidak ada to be sebelumnya. Lalu dia jadi apa? Dia akan dialokasikan sebagai noun ataupun adjective. Nah, jadi nanti akan kita temuin noun ya, yang dia diakhiri dengan ing. Dia jadi apa nanti? Jadi gerund. Kayak tadi memorizing, learning, studying. Nah, itu dia jadi gerund. Gerund itu masih kategori noun ya. Masih ada hubungannya dengan noun gitu. Oke, ion, ism, udah briefly aja karena ini banyak ya, tentu teman-teman semuanya ada di Google Classroom untuk teman-teman pantengin. Nah, ini udah dirangkum 20. Oke, 20 suffix ini udah dirangkum, benar-benar udah dirangkum, dia sering terpakai di TOEFL maupun IELTS. Oke, di TOEFL maupun IELTS. Kita ke ion. Nah, kayak tadi ya, ion education, information, participation, promotion, invitation, activation, reunion. I'm not so sure about the pronunciation. Exhibition, gitu. Ini juga tentu punya bentuk verbnya dia ya. Bentuk verbnya ada, kadang ada adjektifnya juga. Educate, verbnya. Participate, terus promote, invite, mengundang, activate, aktivasi, activate itu adalah verbnya. Oke. Terus ada nest juga. Nest ini biasanya sesuatu yang kita punya pada diri kita ataupun pada diri orang lain ataupun hewan juga kadang. Ada pada diri ya, ada pada apa ya? Sesuatu yang ada pada apa sih namanya? Inner ya. Aduh, nggak tahu namanya ya. Nest, dia pakainya nest. Nah, pokoknya nggak ada yang lain, kata yang lain menggunakan nest kecuali noun. Jadi verb tidak ada yang menggunakan nest, adjective juga nggak ada yang menggunakan nest. Yang menggunakan nest ini cuma noun. Happiness, kebahagiaan. Weakness, kelemahan. Brightness, kecerahan, glowing. Fitness, kebugaran. Sickness, kesakitan, rasa sakit gitu ya, sickness. Kindness, kebaikan. Laziness, kemalasan. Lagi-lagi yang tadi saya bilang, konteks Indonesianya dia menggunakan ke atau pe untuk noun pada bahasa Inggris. Untuk kata benda pada bahasa Inggris. Misalnya nanti teman-teman ada tugas buat menerjemahkan dan dia menggunakan pe ataupun ke. Tidak semua, tapi biasanya dia noun. Gitu ya. Nest, pokoknya nest ini udah noun dia, dan dia terhitung uncountable ya teman-teman. Jika kita berbicara tentang grammar, dia uncountable, tak dapat dihitung. Coba agak nggak enak sih, happinesses gitu. Dia uncountable. Dia noun yang tak dapat dihitung dengan tidak dapat pluralnya tidak dapat diberikan s ataupun is gitu. Dia uncountable. Kalau ion masih ada beberapa yang countable. Kalau nest udah enggak. Nest itu udah uncountable dia. Weaknesses gitu, happinesses kan aja agak rancu juga. Kita jarang dengar ya. Kemudian yang ketiga ada man. Argument. Entertainment. Argue, verbnya. Entertain, verbnya. Menghibur. Equipment. Equip,
Adjektifnya adalah equipped, engagement, investment, commitment. Sepertinya di nomor 1 sampai 3 aman ya, tidak ada vocab baru. Saya rasa teman-teman juga udah sangat familiar dengan masing-masing kelas kata ini, dengan masing-masing vocabnya. Oke. Kita ke nomor 4, dia pakainya age, marriage, pernikahan. Marriage, pernikahan. Verbnya apa? Marry. Nah, itu verbnya, menikah. Adjektifnya apa? Biasa diambil dari married. Ini adjektifnya. Dia diambil dari verb 3 atau past participle. Verb ing dan verb 3 jika tidak ada to be, maka dia bukan verb. Dia jadi apa? Dia bisa jadi adjective ataupun noun. Verb ing namanya present participle, verb 3 namanya past participle. Oke, marriage, pernikahan, marry, menikah, married, dinikahkan, dinikahi. Oke. Coverage, carriage, advantage, language, image, package, damage. Dia pakainya age di situ dan itu menunjukkan bahwa dia adalah noun. Oke. Untuk di poin ini teman-teman ada pertanyaan? Terlihat simple suffix ini tapi nanti teman-teman silakan buktikan sendiri ya bagaimana nanti suffix cukup membantu kita. Baik itu dalam mengerjakan soal ataupun membantu kita dalam menerjemahkan. Kalau menerjemahkan saja kita keliru, bagaimana cara kita memparaphrase, khususnya di IELTS ya, ataupun di readingnya TOEFL, karena udah main paraphrase. Apalagi di IELTS untuk reading, kalau dia udah main paraphrase-nya udah tingkat dewa. Kalau reading, hati-hati jika kita tidak memahami konteks awal, maka sulit bagi kita untuk memparaphrase konteks yang ada pada pertanyaan, yang ada pada passage dan pertanyaan. Kita ke nomor 5, ada ship. Relation saja bisa ya, relation aja dia pakai ion. Tapi juga ada double suffix dia, ada ship juga. Relationship, scholarship, membership, friendship, ownership, championship. Pokoknya kalau ship itu adalah noun. Nest, ship itu kentara sekali dimiliki oleh noun, hanya noun. Ion, apalagi. Oke. Dan beberapa dari teman-teman juga tadi malam ketika saya koreksi juga ada beberapa yang keliru juga ya, nggak apa-apa karena kan memang di awal. Jadi ini kalau bisa 20 udah teman-teman pantengin. Hood, childhood, neighborhood, likelihood, brotherhood, sisterhood. Oke. ISM. OG dulu, OG. Biasanya ke pelajaran ya. Sesuatu yang kalau ism kan pemahaman. OG itu pelajaran. Biology, psychology, dermatology, anthropology, sociology, geology, trilogy. Ini di IELTS ya, kadang ngejebak gitu. Audio listening, maksudnya di section listening section. Kadang pakai ICSK, pakai SK gitu kan. Itu udah krusial sekali meskipun jawabannya benar tapi yang harusnya pakai S nggak kita berikan S terhitung salah gitu kan. Jawabannya benar, cuma salahnya ini pakai S. Jawaban yang sebenarnya itu nggak pakai S, juga terhitung salah. Nah, di situ juga penting sekali. Oke. ISM lagi, ism. Tourism, racism, digitalism, realism, heroism, mechanism, colonialism. Oke, lagi-lagi briefly ya. Ini udah kita di nomor 8, kita ke nomor 9. ANC, importance, kepentingan, reliance, hubungan ya. Reliance.
reliance, ketergantungan, rely on, tergantung, reliance, ketergantungan. Reliance, ketergantungan. Passion, kesabaran. Significance, insurance, entrance, distance. Ance, ini jarak. Kalau yang dia pakai ANT itu jauh. Distance, jauh. Distance, jarak. Ence, itu kentara juga salah satu suffix yang menunjukkan bahwa dia itu adalah noun. Oke. Intelligence, silence, influence. Nah, influence ini dia juga bentuk verb-nya juga gini ya, kalau saya nggak, if I'm not mistaken, itu juga dibentuk verb-nya juga, influence. Oke. Dia juga bentuk verb-nya. Jadi nanti tinggal kita tentukan kedudukannya pada sebuah kata, pada sebuah kalimat. Oke, ence. Oke. Lagi-lagi teman-teman saya sampaikan memang terlihat simpel ini materi, tapi dijamin deh suatu saat dia akan membantu kita dalam menjawab soal yang ada pada TOEFL atau maupun IELTS. Kalau kita nggak familiar dengan kosakata itu, ini kosakata baru. Mungkin dari suffix dia membantu. Atau dari suffix kata setelahnya, itu membantu kita untuk menemukan, mengetahui itu kelas kata apa. Oke, 11. Year, failure, culture, nature, departure, brochure, pleasure, browser, figure, feature, pressure. Oke. 12 IST. IST ini juga biasanya ke peran ya. Orang yang mengambil peran dalam sebuah bidang. Florist, pianist, scientist, journalist, dentist, artist, dermatologist, chemist. Di nomor 13 or R. 13, 14 or R itu untuk orang-orang yang melakukan pekerjaannya. Translate, verb-nya translator, orang yang menerjemahkan. Translate, translator. Promote, promotor. Distribute, distributor. Contract, contractor. Advise, advisor. Act, actor. Edit, editor. Train, trainer. Travel, traveler. Write, writer. Teach, teacher. Garden, gardener. Contain, container. Serve, server. Bake, baker. Spoil, spoiler. Or R. Jadi bukan kita yang membuat ya. Ini verb-nya kita jadikan noun dengan tambahan R, enggak. Tetap kita back to dictionary. Aman ya teman-teman, ada vocab baru aman ya di sini ya. Kayaknya udah familiar banget. Kira-kira dari 1 sampai 20 ini kalau vocabnya udah nggak asing di kita, tanpa sadar ternyata kita udah punya banyak vocab. Karena ini udah banyak ya, 1 sampai 20 itu udah banyak sekali vocabnya. Tanpa sadar kita udah punya banyak vocab. Oke. Nomor 15, ing. Dia diambil dari verb ing ya, teman-teman. Lagi-lagi verb ing yang tidak ada verb ing verb 3 jika tidak ada to be sebelumnya, maka dia bukan verb lagi. Tapi dia bisa dialokasikan menjadi noun ataupun adjective. Itu verb ing. Tapi kalau verb 3 biasanya cuma jadi adjective. Verb 3 nggak ada yang dijadikan noun. Coba deh. Verb 3 nggak ada yang dijadikan noun. Dia biasanya dijadikan adjective saja. Itu verb 3. Tapi kalau verb ing dia bisa jadi noun dan adjective. Building.
Build, membangun, building, bangunan. Act, apa tuh? Beracting ya. Acting, peran ya. Berperan, peranan. Package, mengemas, packaging, kemasan, paket. Promote, promoting, improve, improving. Listen, to. Listen, bound prepositionnya adalah to. Jangan lupa jika nanti kita temukan dia verbnya. Teman-teman mau buat dia itu verbnya. Listen pasangannya to. Jangan pernah ditinggalkan ya. Kalau verb, kita jadikan verb. I prefer to listen to gitu. Bound prepositionnya jangan lupa. Listen pasangannya to. Pada verb ya, pada verb. Pada verb. Pada noun kayaknya juga deh. Listening to podcast could aid us to improve IELTS listening skill. Meeting. Oke. Nah, ini 16 nih TH. Oke. TH. Growth, pertumbuhan. Death, kematian. Fourth, tingkatan ya. Tingkatan nih 4. Keempat. Length, kepanjangan. Depth, kedalaman. Health, kesehatan. North, mata angin. Myth, truth, month. Dan biasanya juga adjektifnya apa ya? Juga berasal dari one syllable, tapi enggak semua sih. Nanti akan kita bahas di word class ya. Nanti suffix noun, suffix adjective, sinonim, word class, phrasal verb, sama idiom. Nanti boleh teman-teman cek di RPP-nya. Kalau ada waktu luang, teman-teman boleh pantengin dulu materi. Nanti ketika di kelas, kalau ada yang ditanya, bisa kita diskusikan sama-sama. Oke. 17. Double E, employee, consignee, trainee, awardee, nominee, payee, committee, referee. Double E. Itu adalah noun. Kalau kita temukan ada satu kosakata dia menggunakan double E, maka dia adalah noun. Lanjut, nomor 18, 19, 20. Ian, electrician, musician, physician, veterinarian, vegetarian, magician, medicine. ITY yang tadi, ability, reality, community, unity, integrity, humanity, loyalty, solidity, security, possibility, personality. The last one we have dumb, freedom, kingdom, wisdom, random, boredom, dumb. Okay, that's all. Nah, ini udah lengkap. Untuk ion, ini contohnya. Kira-kira untuk ion ini ada berapa? Ada 50 kosakata yang noun ya, noun yang menggunakan ion. Ini ada 50. Terus yang nes-nya contoh kosakata yang menggunakan, contoh noun yang akhiran nes itu kita punya 50 juga. Oke. Miss, aku mau nanya. Ya, boleh Kak. Kalau bisa gini, nggak tahu ya ini masuknya ke vocab or grammar. Kalau itu kan bisa jadi verb or preposition. To yang tadi ya, to infinitive. Sorry? Ya kalau bisa untuk infinitive itu kan berarti to yang bekerja menjadi verb kan? Kalau to infinitive. Kalau misalkan to preposition like apa ya? Misalkan way to tapi verb ing gitu loh. Jadi to-nya tuh bekerja sebagai preposisi. Oke. Jadi cara ngebedainnya ya Kak Keket ya? Iya, apa namanya? Aku pernah baca gitu kan. Terus bingung kok. Biasanya kan kalau misalkan to itu kan yang biasa kita gunakan. I used to find the word, the definition of to itu kan biasanya verb kan, to infinitive kan. Terus aku pernah baca ada misalkan way to gambling, I way to
making a decision. Oke. Jadi to-nya ketemunya verb ing. Itu kan Oke. berarti preposisi ya, preposisi atau gerund. Oke. Dan itu gimana ya cara ngebedainnya? Oke. Thank you. Oke, thank you. Oke, thank you for the question. Semoga nanti bisa membantu ya dari yang saya jelaskan. Kita buat seperti ini dulu. To yang jadi infinitif. Nanti dia ketemu apa? Terus yang kedua, to yang sebagai prepo. Oke. Nah, nanti akan ada dua jenis dari preponya nanti. To yang sebagai prepo. Oke. Ke to infinitif dulu. To infinitif ini udah jelas banget kalau to infinitif nanti dia bertemu dengan verb bear. Verb bear itu adalah verb murni, teman-teman. Verb murni yang tidak ada tambahan apapun. Verb yang tidak ada tambahan apapun setelahnya. Oke, sebentar. Sebentar, ada satu chat. We are committed. Oh, oke. We are committed Itu to... chat, aku miss itu salah satu contohnya. Apakah committed to-nya itu collocation atau to improving itu termasuk. Nah, itu aku nggak tahu cara ngebedainnya. Oke. Thank you, Miss. Oke, thank you. Oke, nanti ya kita coba. Yang ini dulu. Nanti tadi yang kalau dia to infinitif ya teman-teman. Kalau dia to infinitif kan tadi dia bukan verb. To infinitif dia jadi apa? Dia bisa jadi subjek. Cara nentuinnya dia itu to infinitif atau bukan jika setelahnya itu berupa verb bear, verb yang tidak ada tambahan apapun. Tambahan apapun. Coba deh teman-teman cek ya. Tambahan apapun. Coba teman-teman cek semua to infinitif itu pasti bertemu dengan verb murni. Misal to make tidak akan pernah bertemu dengan verb ing. To making. Kalau dijadikan to infinitif nih, to making, to eating, to apa lagi ya? To doing gitu. Enggak. Pokoknya kalau dia to infinitif dia bertemunya dengan verb bear. Verb bear namanya, verb murni. Verb murni. Verb bear itu artinya verb murni. Nah, itu dia jadinya to infinitif. Untuk to infinitif, ciri-ciri kalau dia to infinitif atau bukan kita lihat. Kalau setelahnya itu adalah verb bear, verb murni, maka dia adalah to infinitif. Yang kedua, to yang jadi preposition. Nah, yang contohnya contoh yang tadinya Kak Keket kirim ini adalah jadi bound preposition dia. Atau bisa jadi collocate ya. Maksudnya dia memang bawaan dari commit. Dia bawaan dari commit. Commit pasangannya to. Sama seperti listen tadi. Misalnya kita coba I listen to apa ya? Building up. No. I listen to aku mendengarkan To the dentum. radio. Kalau radio masih noun ya. Kita coba ke apa ya? Ke humming ya. I listen to humming. Bukan dentuman dari hitung. Apa sih humming itu? Kayak Gumaman. gumaman. Nah gitu. Jadi kan bisa I listen to humming. Nah, misalnya ada to bertemu dengan I listen. Tadi kan to bertemu dengan humming. Itu to bertemu dengan verb ing. Nah, itu dia jadi prepo. Tadi yang tadi Kak Keket bilang juga itu adalah prepo. Jadi kalau kita temukan ada to setelahnya itu berbentuk gerund, maka dia adalah prepo. Dia adalah prepo. Untuk contoh ini committed if I'm not mistaken double T ya. Coba kita cek dulu. Committed, oh no. Ya, double T. Nah, we are committed to improving English skills better. Nah, ini kenapa ada to bertemu dengan verb ing? Dia jadinya prepo. Dia bound preposition atau bawaan dari commit. Commit pasangannya to, kayak listen pasangannya to, consist pasangannya of gitu. Jadi ada beberapa verb yang dia punya ikatan, terikat dengan sebuah prepo, dengan satu prepo. Nah, jadi cara ngebedainnya kalau dia to infinitif, pastikan setelahnya itu berupa verb murni atau verb bear ya istilah grammarnya. Nah, jika dia prepo, pastikan setelahnya itu 5 kelas kata ini. Karena prepo hanya bertemu dengan 5 kelas kata. Apa itu? Noun, pronoun, noun phrase ya, NP, noun clause, NC, sama gerund. Nah, ada gerund di sini. Jadi, prepo, semua preposisi hanya boleh bertemu dengan salah satu dari 5 kelas kata ini. Oke.
Ini yang tadinya bisa jadi subjek dan objek, tapi nggak ada to infinitifnya ya. Jika to infinitif ada, berarti dia jadi subjek dan objek saja, bukan object of prepo. Jadi prepo hanya boleh bertemu dengan 5 kelas kata ini. Noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund. Nanti boleh teman-teman cek. Oke, jadi kalau ada prepo, kalau ada to bertemu dengan verb di sini, misalnya dia bertemu dengan verb, berarti dia bukan prepo, dia jadi apa? Dia jadi to infinitif, karena kan dia bertemunya verb. Apalagi itu adalah verb ini kan verb murni gitu, berarti dia adalah to infinitif. Kalau ada to bertemu dengan salah satu dari yang 5 ini, noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, kayak tadi improving. Nah, itu berarti dia prepo. Tapi kalau ada to, khusus to ya, tidak prepo yang lain, khusus to, kalau setelahnya itu berupa verb dan verb itu tidak ada tambahan apapun, maka dia adalah to infinitive. Begitu. Gimana Kak Keket, apakah cukup membantu untuk poin ini? Cukup, Miss. Cuman kalau kayak apa ya, sulit gitu loh ngebedainnya. Kayak misalkan aku pikir bisa we are committed to improve. Tapi kalau misalnya improve kok nggak ada our-nya kan, improve our skills. Jadi sulit aja Miss ngebedainnya. Oke, dia Aku pikir itu salah. Oke. Oke. We are committed to Lainnya cukup jelas kok Miss, cuman sulit aja membedakannya. Oke. Atau gini aja, mungkin nanti kita verb yang bertemu, verb apa aja yang bertemu dengan verb ing dan to infinitive, mungkin di situ yang cukup ngebantunya nanti Kak. Buat kedepannya sih, buat lebih memudahkan kita gitu, gimana cara ngebedainnya lagi. Karena kan ada beberapa verb yang apakah dia bertemu dengan to infinitive ataukah bertemu dengan gerund gitu setelahnya. Verb followed by to infinitive or gerund, kayak gitu. Oke, Miss. Thank you ya. Oke, semoga membantu ya. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin untuk poin yang barusan kita bahas ada pertanyaan? We still have approximately 3 minutes. Kita cuma 3 menit lagi. Dan ini udah sama ya tadi ya. Ini yang 20 ini. 20 yang sudah kita rangkum itu di luar ini ya teman-teman. Dan ternyata saya nemuin ini. Dan itu sama. Dari yang 20 kita rangkum, ini sama. Oke. Hanya ada tambahan each ya. Tadi nggak ada each. Comic. Oke. Baik. Kita masih sisa 3 menit. Mungkin ada yang mau ditanya dulu. Nanti kita coba. Sama ini lagi, Miss. Ya, boleh. Boleh, Kak. Sorry ya. Cara ngebedain jurusan kayak advice with CE and advice with SE. Advice. Could you mind to type it? Okay. Yeah, yes. I will like advice and advice. This one. Okay, great. Advice and okay. Advice. Yeah. Wait, maybe the first one it's gonna be verb. If I'm not mistaken, let me check. Sebentar. If I'm not mistaken, the first one could be verb and the last one is noun. But wait a moment. Yes, the first one that uses ISE itu adalah verbnya. Yang pertama yang menggunakan ISE itu adalah verbnya, dan yang kedua itu adalah noun-nya. Yang kedua itu ada noun-nya, dia noun-nya gitu. Jadi di situ ya. Yang pertama itu advice yang menggunakan S itu adalah verbnya, dan yang kedua siapa nih, advice yang menggunakan C itu adalah noun-nya. Dan si verbnya ini juga punya bentuk noun dari kata yang sama, tinggal menambahkan or ya, advisor itu adalah noun-nya juga, tapi diambil dari verbnya. Advisor yang menyarankan, advice saran,
gimana sih? Advice menyarankan, advisor penyaran atau pemberi saran, advice sarannya, kayak gitu. Jadi yang pertama verb, yang kedua adalah noun-nya. Oke, gimana Kak Keket? Apa poin ini cukup membantu? Yes, Miss. Oke. Oke. Nah, teman-teman, waktunya udah cukup juga, udah di 5.15. Nanti saya kirim lagi ya buat latihan ya. Kita nentuin apakah dia noun atau kelas kata yang lain. Karena kita fokus ke noun dulu. Dari latihan nanti mungkin teman-teman bisa review lagi buat 20 suffix-nya noun tadi. Oke. Sebelum kita tutup, teman-teman ada pertanyaan? Oke. Karena tadi ada tambahan teman ya, saya absen dulu. Ada Kak Anggi, Kak Keket, Kak Fadil, Kak Auzan, Kak Dela, Kak Rizky, Kak Vika, dan Kak Yosi. Oke. Baik, itu aja teman-teman. Kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat ya untuk nantinya membantu kita buat improve ataupun menyelesaikan soal-soal di TOEFL ataupun IELTS. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Kita cukupkan dan kita selesaikan dulu dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Lagi-lagi, apapun yang kita targetkan, khususnya skor tertinggi, baik di TOEFL dan IELTS, mampu kita miliki di real test nanti. Oke, thank you teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga besok tidak ada kendala. Oh ya, lupa. Besok kan tanggal merah tuh. Kita mau kelas atau kita free juga? Atau kita kosongkan kelasnya? Gimana? Tetap kelas? Kelas, Miss. Tetap kelas ya? Yes. Oke. Ya. Oke. Baik. Kita tetap kelas besok di jam yang sama, di jam 4. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu. Thank you. Thank you. Terima kasih. Iya, thank you. Miss. Thank you.